saya mulai ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Iya Bu. Jadi saya tahu Ibu Fitriani mungkin sedang merasa cukup terbebani dengan hasil uji kompetensi siswa yang Iya. belum sesuai harapan ya Bu. Iya. Jadi apa yang ingin Ibu bicarakan terlebih dahulu tentang siswa itu belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar kita yang ada di SMK ini. Iya baik Bu. Saya memang cukup khawatir Bu. Saya sudah berusaha semaksimal yang saya mampu untuk mempersiapkan murid saya, tapi hasilnya itu masih belum memuaskan. Jadi saya merasa ada yang kurang gitu dalam metode pembelajaran yang saya terapkan begitu Bu. Iya Bu, berarti itu wajar sekali ya Bu. Jadi secara kita bilang itu wajar sekali merasa seperti itu ya Bu Fitri, karena Iya. setiap pendidik itu pasti pernah mengalaminya. Karena mari kita bersama-sama itu sebagai guru itu mencari solusi yang terbaik ya Bu. Jadi Iya. bisa nggak Ibu menceritakan lebih detail lagi mengenai apa yang membuat Ibu itu merasa kurang puas dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan di sekolah kita, yaitu khususnya sekolah SMK kita. Iya Bu, jadi gini Bu ya, jadi itu banyak murid yang masih sulit gitu memahami konsep, misalkan seperti gini, konfigurasi dasar saja Bu. Kadang konfigurasi VLAN pun mereka itu belum mampu gitu. Jadi meskipun gitu kan saya sudah memberikan contoh gitu latihan, tapi tetap aja mereka belum menguasai dengan baik. Saya juga merasa materi yang saya sampaikan mungkin terlalu padat Bu ya. Jadi mungkin tidak relevan dengan kebutuhan si siswa tersebut begitu Bu. Oke, jadi setelah saya mendengarkan dengan penuh perhatian tentang masalah yang Ibu hadapi, yaitu uji kompetensi, jadi terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Jadi ada dua hal yang paling utama yang menjadi perhatian Ibu mungkin ya. Yang pertama itu mungkin kesulitan siswa memahami konsep tertentu ataupun materi. Dan Iya. kemungkinan materi yang kurang relevan, berarti materi-materi yang mungkin tidak berhubungan dengan minat siswa tersebut. Memang benar sekali kalau kita melihat seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. kedua hal ini bisa menjadi faktor penyebab mungkin hasil dari uji kompetensi yang kurang memuaskan. Iya. Jadi bagaimana menurut Ibu dengan dua hal tersebut? Saya rasa gitu memang ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi ke situ Bu ya. Misalkan beberapa siswa memang kurang tertarik dengan mata pelajaran ini gitu. Jadi sehingga mereka kurang termotivasi untuk belajar. Jadi selain itu ada juga yang memiliki kesulitan dalam membaca Bu. Jadi kalau dia mengalami kesulitan dalam membaca, otomatis dia tidak bisa memahami soal-soal ujian. Jadi di situ juga merupakan kontribusi dari hal-hal yang saya sebutkan tadi Bu. Oke, jadi kita sebagai guru itu harus mendengarkan ya dengan penuh perhatian ya Bu. Jadi terima kasih Bu penjelasannya. Jadi dengan dia membaca, kemudian kita harus memberikan motivasi kepada siswa tersebut ya dengan dua faktor mungkin ya supaya kemungkinan dari materi yang kurang relevan itu bisa kita bilang siswa itu lebih memberikan hal-hal yang terbaik dalam menguasai materi atau membaca atau menguasai materi sesuai dengan jurusan mereka ya Bu. Oke. Jadi Iya. bagaimana menurut Ibu apa yang mungkin menjadi penyebab utama siswa kesulitan memahami konsep tersebut? Kemudian apakah ada kendala khusus yang mereka hadapi seperti kurangnya yang pertama itu minat belajar, kemudian kesulitan di dalam membaca atau faktor-faktor lain, Bu?
Ya, mungkin salah satunya Bu ya, yang tadi Bu, kadang siswa itu membacanya aja masih terbata-bata Bu ya. Iya. Terus satu lagi yang paling krusial itu, mungkin literasinya itu sangat kurang. Jadi di Oh, situ termasuk yang sulit sekali untuk kita apa namanya kita buat siswa itu gimana sih biar bisa, karena literasinya aja tuh kurang. Kalau siswa itu literasi kurang, jadi kita nggak bisa. Enggak, istilahnya kalaupun kita sebagai fasilitator, jadi ya udah kita tugasnya cuman nyuruh gitu, tapi siswanya nggak tahu buat apa gitu, karena dia sendiri tidak tidak ada keinginan gitu. Iya, seperti oke, itu, Bu. baik Bu. Saya rasa mungkin itu ada beberapa faktor ya Bu, yang mungkin lebih berkontribusi. Jadi di sekolah itu kalau bisa kita membuat literasi barang 10 menit atau 15 menit pada saat kita mau masuk ke kelas ya Bu. Jadi Iya, beberapa siswa itu memang kalau kita lihat kurang tertarik dengan mata pelajaran ini ya Bu, apalagi itu khusus tentang keterampilan yaitu khusus SMK. Jadi sehingga mereka itu kurang termotivasi untuk belajar. Jadi selain itu ada juga yang memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami soal-soal ujian ya Bu, karena di ujian iya, itu kan kita membahas tentang bukan hanya teori tetapi kita membahas tentang keterampilan yang akan diuji oleh siswa tersebut ya Bu ya. iya betul, Bu. Oke, jadi baiklah, bagaimana kita membahas satu persatu ya Bu. Jadi Iya, bagaimana baik. kita ini mencoba untuk lebih memahami minat dan gaya belajar siswa. Jadi mungkin Iya, kita di sini menggunakan metode ya Bu ya, metode iya, pembelajaran yang lebih variatif atau iya, menarik. Contohnya mungkin itu bisa seperti permainan ya Bu ya. iya, Kemudian bisa kita buat diskusi kelompok iya, atau proyek-proyek kecil ya Bu ya. iya Kemudian betul, Bu. dengan dengan begitu siswa akan lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi bukan hanya kita menyuruh siswa itu untuk literasi membaca saja, tapi kita seorang guru itu harus memberikan metode atau trik dan strategi-strategi yang perlu kita kembangkan di dalam metode pembelajaran kita. Jadi Iya. bagaimana Ibu uh, mencoba untuk lebih menarik minat dan gaya belajar siswa? Oke, baik Bu. Ide bagus yang Ibu utarakan tadi Bu ya. Jadi kita membuat pembelajaran yang lebih variatif dan menarik. Seperti memasukkan permainan dalam pembelajaran gitu. Salah satunya kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pembelajaran, namun misalkan kita buat dalam kuisis gitu. Jadi Ya, seolah mereka itu sedang bermain, padahal mereka itu sedang belajar. Atau seperti Ibu katakan tadi, seperti diskusi kelompok atau proyek kecil gitu. Jadi proyek kecil itu yang simple gitu. Contoh aja Bu ya, misalkan gitu. Kalau dalam apa namanya di pembelajaran produktif itu kan ada elemen media dan jaringan telekomunikasi. Jadi di situ kita bisa membuat siswa itu melakukan suatu proyek kecil saja. Apa sih? Misalkan men-sharing file menggunakan kabelan gitu. Padahal kan itu sangat sederhana, Bu. Jadi konsep itu apa yang perlu yang akan maksud kita yang bisa siswa itu apa namanya mendapatkan ilmu gitu. Jadi dari sharing file itu mereka akan paham, oh sebenarnya jaringan yang sederhana itu seperti ini ya, seperti itu. Karena kan pada dasarnya jaringan itu merupakan hubungan antara dua komputer dan lebih. Ketika mereka bisa men-sharing file antara satu komputer dengan komputer yang satunya, artinya mereka sudah melaksanakan share apa namanya jaringan yang sangat sederhana. Jadi itu saja sudah sangat menarik sebenarnya. Jadi itu saya pernah menerapkan kepada siswa saya yang di kelas 10, Bu. Dan mereka tuh antusias. Kenapa? Karena mereka itu nggak ngerti gitu. Karena gini, kalau misalkan secara materi kita hanya bilang jaringan merupakan, nah gitu kan, hubungan antara dua atau lebih komputer. Jadi mereka membayangkan gimana tuh sih hubungannya gitu. Jadi ketika kita membuat praktik sederhana, itu akan membuat mereka termotivasi untuk terus belajar gitu, Bu.
Mungkin Iya, latihan-latihan soal juga sangat perlu Bu ya untuk meningkatkan kualitas dari pengetahuan siswa itu sendiri, gitu Bu. ya itu langkah yang sangat baik ya Bu, yang sangat bagus. Jadi dengan sharing file menggunakan kabel jaringan bukan hanya saja teori ya Bu, tapi kita Iya, memperlihatkan langsung bagaimana jaringan yang sederhana itu bisa digunakan oleh satu atau lebih ya Bu. iya Itu bagus betul. sekali. Jadi selain itu kita juga bisa melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan meminta kepada peserta didik kita itu untuk memberikan masukan ya Bu atau pertanyaan terkait materi yang sedang kita pelajari. Jadi Iya, hal ini dapat membantu kita jadi seorang guru itu untuk mengidentifikasi kesulitan yang mereka hadapi dan memberikan bantuan yang lebih tepat. Jadi seorang guru itu harus bisa mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ya Bu, khususnya siswa iya, kita SMK. betul Bu. Jadi terkait materi yang kurang relevan, mungkin kita bisa melakukan analisis ya Bu lebih lanjut terhadap Iya, kurikulum dan silabus. Jadi betul. apakah ada materi yang bisa disederhanakan atau dihilangkan, atau mungkin kita bisa menambahkan materi yang bisa relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Iya benar. Ya, Ya, baik. jadi Bu, saya akan coba lakukan analisis terhadap kurikulum dan silabus yang saya gunakan gitu Bu ya. Mungkin saya juga bisa berkonsultasi dengan guru mata pelajaran lain untuk mendapatkan masukannya. Jadi kalau misalkan kalau tentang jaringan Bu ya, teknologi lah kita ngomongnya. Saya rasa itu sangat gampang Bu ya untuk apa namanya memberitahu kepada siswa gitu. Karena yang sehari-hari mereka pakai aja itu handphone udah termasuk teknologi, itu Ya. termasuk teknologi yang sangat canggih malah. Nah, jadi mungkin itu tinggal dari kitanya aja, kita kasih motivasi aja gitu. Ya, berarti Ibu mencoba melakukan analisis ya Bu, jadi terhadap Iya, kurikulum dan silabus. Jadi mungkin mm-mm. itu bisa Ibu berkonsultasi dengan guru atau tim kurikulum ya Bu. Jadi kita Iya setiap betul Bu. jurusan itu kan bukan hanya menuntun kepada materi saja ya Bu. Jadi kita harus Iya, mendapatkan masukan-masukan dari guru-guru yang lebih profesional ya kalau kita bilang ya Bu. Karena di iya SMK benar Bu. itu kan banyak guru-guru yang memiliki skill, keterampilan yang lebih. Jadi mungkin kita seorang guru itu kan ada yang kurang menguasai materi, jadi kita di sini saling berkolaborasi mungkin ya Bu ya. Iya Oke, benar Bu. sangat bagus itu Bu. Jadi kalau kita lihat dalam proses pembelajaran itu berarti proses yang dinamis ya Bu. Iya benar Jadi Bu. bagaimana Ibu melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan silabus yang akan Ibu lakukan di sekolah Ibu? Mungkin salah satunya ya mungkin gini, di awal pembelajaran itu saya seringnya melakukan asesmen awal. Jadi dengan melakukan asesmen awal, saya bisa memetakan bagaimana kondisi pengetahuan dari murid-murid saya. Jadi itu merupakan salah satu usaha saya, gitu Bu. Jadi dalam asesmen awal itu apa yang Ibu bahas atau soal choice atau dalam bentuk esai atau dalam bentuk sebuah proyek yang udah disusun dalam LKPD? Kalau asesmen awal itu biasanya saya selalu menanyakan kondisi dari siswa dulu. Itu ada beberapa soal. Yang pertama itu mengenai kondisi dari siswa tersebut. Terus jika pembelajaran itu sudah berlanjut, misalkan sudah pertemuan 2 atau 3, itu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang materi yang sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi itu asesmen awal yang saya lakukan biasanya. Iya, itu sangat bagus ya Bu, karena setiap guru kita harus bisa menggunakan asesmen awal untuk melihat pengetahuan siswa ya Bu. Iya, kita Jadi petakan dulu Bu kemampuan iya, siswanya. iya. Jadi di sekolah Ibu bagaimana menganalisis silabus-silabus? Karena kita kan di sekolah ini ada yang menggunakan kurikulum merdeka dan ada yang menggunakan K13 ya. Mungkin di sekolah Ibu masih menggunakan yang K13.
Yang K13 itu kelas 12. Kalau Kelas, kelas 10 sama 11 itu udah merdeka. iya, bagaimana penerapannya Bu di sekolah Ibu? Sejauh ini penerapannya sudah baik gitu ya. Tinggal dari murid apa namanya dari gurunya saja mungkin karena kan materinya itu nggak jauh beda Bu. Cuman Iya, kita hanya menyesuaikan saja. iya. Bagus sekali Ibu Fitri Yunita. Jadi di sekolah SMK kita ini, kalau yang K13, kalau kita uji kompetensi itu kan masih berada di kelas 12 ya Bu. Iya. Kemudian yang untuk PKL itu berada di kelas 12 ya Bu. Kalau kurma itu Kalau Kumar di kelas 12. di kelas Kalau 12. Itu mm, PKL-nya selama 6 bulan ya Bu? iya benar Bu, Oh selama iya, 6 bulan berarti itu sama ya mereka Bu tuh ya. di awal semester, berarti semester 5. Oke. Jadi selama uji kompetensi yang kita adakan di sekolah, mungkin ada kendala-kendala pada saat kita menggunakan media. Bagaimana Ibu menerapkan media-media yang kurang dalam fasilitas yang ada di sekolah Ibu? Baik Bu, kalau untuk fasilitas di sekolah, kalau untuk uji kompetensi sendiri, alhamdulillah kami sudah mempunyai apa namanya perangkat yang lengkap gitu. Jadi perangkat jaringannya ada, semua lengkap. FO Jadi ada Bu? ya. FO, fiber optik? Nah, kalau FO kami belum ada, cuman gini Bu, yang tidak ada itu biasanya kami tidak melakukan uji komnya. Jadi uji komnya tergantung media yang ada yang tersedia di sekolah. Karena kan untuk menyediakan untuk apa namanya splicing kabelnya aja itu kami membutuhkan biaya yang besar ya Bu ya. Iya. Nah, jadi itu belum diterapkan dan itu sebenarnya sudah diminta dari jurusan TKJ itu sudah meminta untuk disediakan gitu. Ya mungkin kita tunggu saja Bu. Bisa jadi tahun depan atau tahun ini kita nggak tahu Bu. Iya. Oke, Bu. Jadi selama kita menerapkan uji kompetensi yang ada di sekolah, ada nggak cara ataupun teknik bagaimana siswa itu bisa mengikuti uji kom dengan media-media yang sudah ada ya, Bu? Apakah satu media satu orang atau satu media ada dua orang? Itu bagaimana menggunakan metode-metode pada saat uji kompetensi berlangsung? Kalau ketika uji kompetensi berlangsung itu uh, biasanya satu media itu tetap harus satu orang Bu, karena Ya. dia itu harus mampu men-setting semuanya dari awal. Memang dia itu kerjanya itu individu, karena kan uji kompetensi kan kompetensi siswanya, jadi memang itu memang full dilakukan sendiri, tidak boleh berkelompok ataupun sharing media. Paling kalau misalkan tidak cukup gitu, itu dibuat sesi gitu. Ada sesi dari pagi gitu jam 8 misal sampai jam 10 gitu, terus jam 10 sampai jam 12. Nah, selanjutnya sesi siang seperti itu, Bu. Jadi Oke, dibagi baik. sesi. Iya, baik, Bu. Berarti ada nggak batasan-batasan nilai yang ditentukan pada saat uji kompetensi di sekolah Ibu? Ada, Bu. Itu Ada. tetap ada. Itu mengikuti dari bisa jadi LSP-nya, Bu ya. Karena kan yang mengeluarkan apa namanya mengeluarkan sertifikat kan mereka Bu. Iya. Biasanya LSP dari mana tuh, Bu? Kebetulan yang kemarin itu lupa saya ya, uh, di dari Medan tapi lupa saya itu yang mana. Biasa berapa orang, Bu Fitri Yunita, yang Apanya? jadi asesor, Kalau di asesor sekolah kami LSP? belum ada, Belum ada ya. belum ada. Kalau di Ini masih sekolah pakai orang saya, luar. oh iya, iya, iya. Ya, Oke, Bu Fitri Yunita, jadi dengan pengembangan yang sudah Ibu lakukan, baikkah Ibu mencoba untuk melakukan analisis ya terhadap kurikulum dan silabus. Jadi iya, mungkin Ibu ya bisa berkonsultasi dengan guru
produktif ya Bu untuk mendapatkan Iya, masukan-masukan yang bagus itu sangat bagus. Jadi iya, perlu kita ingat ya Bu bahwa proses pembelajaran itu proses yang dinamis. Jadi jangan diragukan untuk iya, melakukan betul, Bu. evaluasi secara Hmm, berkala. Jadi kan kita di sini adanya perubahan-perubahan ya Bu untuk melakukan penyesuaian terhadap iya, metode. Nah, iya. metode-metode apa yang sering Ibu lakukan di dalam pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas ataupun di lab, di laboratorium? Kalau di kelas itu, ya kalau misalkan di anak kelas 10 itu metode pembelajarannya tetap saya tetap menggunakan PBL dulu Bu, karena kan mereka tuh kan baru masuk, belum mengerti apa sih tentang TKJ ini apa sih yang dibahas. Jadi itu tetap PBL. Jadi saya mengarahkan mereka untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat mereka. Terus jadi nanti di semester 2 kelas 10 itu baru saya mulai mengajarkan sedikit tentang praktek. Berarti di situ saya dalam beberapa materi saya sudah menggunakan PJBL gitu. Dan Iya, untuk kelas 11 dan 12 itu memang sudah sering memang PJBL, Bu. Mungkin di iya. awal-awal semester saja saya menggunakan PBL. Iya, Ya. bagus sekali Bu ya. Jadi siswa itu berada di kelas 10 dengan metode kita berikan berupa media, kemudian ada praktek ya Bu, ada Iya, betul. teori, kemudian memecahkan secara PBL, PJBL sampai ke proyek ya Bu. Jadi Iya, di sini kita membahaskan tentang uji kompetensi ya Bu. iya, Jadi uji kompetensi itu kan ada ketentuan yang sudah ditentukan. Jadi ada nggak pada saat siswa itu melakukan uji kompetensi yang ditentukan dengan menggunakan misalnya satu siswa melakukan tes awal, kemudian siswa mempraktekannya langsung sampai siswa tersebut memiliki keterampilan. Boleh nggak Ibu ceritakan bagaimana kondisi mungkin Ibu pernah melihat kondisi-kondisi pada saat uji kom siswa sedang diuji oleh asesor. Bisa nggak Ibu ceritakan sedikit? Misalnya 1 hari atau 2 hari yang ditentukan di sekolah. Jadi bagaimana itu trik-trik dalam menguji kompetensi siswa tersebut? Oke, yang saya pernah lihat itu Bu ya, yang dilakukan asesor, mungkin dia tidak menggunakan asesmen awal yang saya lihat gitu. Asesornya langsung membagikan soal, terus memberikan instruksi yang harus dilakukan oleh peserta didik, terus langsung mengerjakan prakteknya. Yang saya lihat seperti itu dan penilaian nanti di akhir. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu. Jadi kan Iya, ada siswa nanti yang keterampilannya oke ya Bu kan. Kemudian iya, ada siswa yang kurang kalau bilangnya kan ke siswa itu ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang iya. itu pada saat uji kompetensi kadang-kadang siswa kurang menguasai keterampilannya. Apakah itu nanti dilatih atau bagaimana Bu di sekolah Ibu? Apa nanti asesornya langsung menegur atau mendekati secara pendampingan pribadi atau arahkan begini nak, begitu nak, ada nggak istilahnya evaluasi secara langsung kepada siswa pada saat siswa mengikuti uji kompetensi ini secara kurang menguasai keterampilannya di jurusan Sebenarnya gini, sebelum siswa itu diuji oleh asesor, sebenarnya kami sudah melakukan apa namanya latihan sebelum diuji lah. Jadi ketika siswa menghadapi langsung asesor, kebanyakan mereka sudah bisa. Ya walaupun ada beberapa yang nggak bisa. Jadi kan itu wajar Bu, yang namanya siswa gitu. Iya, berarti ada penilaian internal dan eksternal ya, Bu. Berarti kita Iya seorang benar. guru ini melatih dulu siswanya sampai terampil. Tapi pada saat uji kompetensi, asesor kan yang menilai. Jadi pas diuji Iya, oleh asesor, siswa tersebut tidak mampu. Nah, berarti kita kan ini tugas menjadi seorang guru ya. iya, Bagaimana kita seorang guru ini bisa
membuat siswa itu lebih terampil? Apakah langsung di situ kita memberikan arahan ataupun langkah-langkah kerjanya untuk supaya dia, misalnya pada saat dia uji kompetensi itu dinilai untuk menginstal, jadi dia nggak bisa menginstal, itu bagaimana trik supaya siswa itu bisa terampil pada saat diuji untuk menginstal misalnya, itu bagaimana Bu? Kalau contohnya kayak instalasi, kalau siswa saya kalau masalah instalasi alhamdulillah kebanyakan memang sudah mampu, Bu. Sudah Jadi mampu itu ya, bukan hal yang, rumit bagi rumit mereka. ya, Mungkin oke. yang agak rumit itu mungkin konfigurasi jaringan saja, mungkin Iya, itu masih banyak yang, susah gitu. Kalau instalasi itu saya rasa udah aman, Bu, insyaallah. Karena iya. dari kelas 1 tuh sudah saya, ajarkan gitu. Oke Bu, jadi terkait materi yang kurang relevan, mungkin kalau kita lihat materi yang bisa disederhanakan atau dihilangkan ya Bu ya, atau mungkin kita bisa menambahkan materi yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi Iya betul, Bu. kebutuhan siswa di zaman sekarang itu bagaimana Bu? Bisa Ibu ceritakan? Sebenarnya kebutuhan maksud Ibu kebutuhan yang relevan dengan materi yang Kebutuhan. diajarkan gitu Bu ya? Iya, iya, kita sekarang istilahnya TKJ ya Bu, jadi semua segala perkembangan zaman itu kan harus update. Iya, Nah, jadi bagaimana kita itu bisa menyederhanakan materi-materi yang relevan untuk kebutuhan siswa. Misalnya begini Bu, di TKJ itu setiap siswa seharusnya harus memiliki media ya Bu, minimal laptop atau komputer. Jadi iya benar. bagaimana kita melihat kebutuhan siswa itu pada perkembangan zaman, kadang-kadang siswa membawa laptop yang speknya tidak sesuai dengan pada saat kita praktek atau pada saat uji kom gitu Bu ya. Itu Iya. bagaimana kita seorang guru untuk menyediakan fasilitas yang sesuai dengan spek, sesuai dengan materi jurusan kita sendiri, yaitu jurusan TKJ. Kalau saya triknya Bu, biasa itu kami kan ini di jurusan ada berempat gitu. Jadi biasa kami sediakan langsung laptop kami gitu. Jadi istilahnya kita jangan menyusahkan lagi orang tua siswa, takutnya nanti siswanya minta beli kan Bu. Iya. Sedangkan spek untuk apa jurusan komputer untuk jurusan TKJ itu ya sudah tinggi lah gitu. Di sekolah Ibu masih menggunakan virtual di beberapa mata pelajaran atau materi khusus jurusan TKJ? Ya, Di sekolah Ibu apa masih menggunakan virtual atau langsung kerja proyek kepada siswa di sekolah Ibu? langsung ini. Kadang ada juga tergantung kebutuhan Bu, ada juga simulasi gitu. Oh iya. Kadang-kadang di sekolah itu masih menggunakan virtual ya Bu. Contohnya Iya, pada saat kita uji kompetensi, itu kita masih menggunakan virtual box ya Bu. iya benar. Nah, dalam virtual, VMware. iya, ada virtual box, ada firmware. Jadi bagaimana siswa itu bisa mampu untuk uji kompetensi supaya dia berhasil pada saat mungkin setting jaringan. Bisa nggak Ibu jelaskan bagaimana siswa masuk ke virtual box menggunakan virtual, kemudian menggunakan satu lagi Cisco ya Bu? Iya Bu. Ada Cisco, ada virtual. Bisa nggak Ibu jelaskan? Itu sekilas Bu ya, karena kita Ya, tidak menjelaskan materi di sini Bu ya. ya. Jadi gini, kalau masalah virtual box itu, anak-anak di kelas 1 sudah saya perkenalkan. Jadi di kelas 2 sama kelas 3 itu tinggal diinstal biasanya di komputer itu sudah terinstal gitu. Palingan mereka tinggal instalasi untuk Debian-nya aja gitu. Oke Bu, sangat bagus sekali jawabannya. Jadi setiap kita dalam proses pembelajaran, apalagi uji kompetensi, kita harus menyiapkan siswa semaksimal mungkin ya Bu, supaya Iya benar. mereka lebih terampil di dalam pada saat uji kompetensi, apalagi diuji oleh asesor yang ada di luar ya Bu. Jadi Iya bagaimana benar. caranya kita itu harus ada trik-trik atau metode untuk melatih siswa itu memiliki skill atau keterampilan. Oke, Iya. terima kasih banyak Bu atas masukannya. Mungkin uh,
kita semua sebagai guru itu merasa lebih termotivasi ya untuk mencari solusi yang terbaik untuk masalah ini. Mungkin ada nggak motivasi dari Ibu untuk mencari solusi supaya siswa itu lebih kompeten dalam Kalau uji dari kompetensi? saya solusinya itu saya selalu bilang sama siswa, perbanyaklah literasi. Itu saya selalu bilang dari awal saya masuk itu, kalau kalian tidak literasi, kalian itu tidak akan tahu apa-apa tentang misalkan tentang teknologi ini, tentang teknologi itu gitu. Kita tidak bisa hanya mendengarkan gitu tanpa kita mencari sumber yang valid gitu untuk pengetahuan kita. Jadi solusinya apa? Ya membaca gitu. Itu solusi motivasi dari saya untuk murid-murid saya. Oke, kalau bisa Bu, Ibu tambahkan lagi untuk keterampilannya. Kalau bisa seorang guru itu kan lebih memberikan keterampilan kepada siswa, karena lulusan daripada SMK ini kan mereka harus memiliki skill, kemudian bekerja di luar ya Bu, karena kita bekerja dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi kita selain bisa memotivasi dan mencari solusi yang terbaik untuk siswa, ya kita berikan ilmu keterampilan ya Bu ya. Iya betul Bu. Iya, sangat bagus sekali memang motivasi dari Bu Fitri. Oke Bu Fitri, ada nggak untuk berusaha menerapkan saran-saran mungkin kepada guru senior atau guru-guru yang sudah profesional atau kepada guru sejawat gitu tentang uji kompetensi yang dilaksanakan di SMK? Mungkin di SMA nggak ada ya Bu, yang ada di SMK. Jadi ada nggak Ibu menerapkan saran-saran Bu, Pak, atau gini-gini ya? Coba Ibu jelaskan. Oke, kalau misalkan saran gitu ada pasti Bu ya, karena kan setiap kali kita ingin melakukan uji kompetensi, kita kan harus mempersiapkan semuanya gitu. Jadi saya selalu bilang gitu sama teman sejawat saya, ayolah kita harus punya manajemen gitu. Misal kita membutuhkan alat A, kita harus sediakan sebelum misalkan minus 2H gitu. Misalkan sebelum acara gitu, itu sudah harus tersedia, itu manajemen. Kalau saya itu, saya nggak bisa kerja kalau nggak ada manajemen Bu. Jadi itu selalu saya bilang, kita butuh ini, jadi sediakan sebelumnya minus H itu udah ada gitu. Kalau saya seperti itu. Jadi teman-teman pun alhamdulillah sepakat juga. Kenapa? Karena kita mempersiapkan siswa loh Bu, ya kan? Ketika kita mempersiapkan siswa, namun kita sendiri tidak siap, itu akan fatal akibatnya. Jadi itu sering saya sarankan kepada teman-teman saya Bu, karena teman saya pun. Ibu, terima kasih atas masukan dari Bu Fitriani ya Bu. Jadi saya yakin dengan kita melakukannya, berarti kita bisa membutuhkan peningkatan ya untuk kualitas pendidikan kita, khususnya siswa SMK ya Bu ya. Jadi mungkin cukup. Jadi terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk hari ini. Iya, sama-sama Bu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ibu Pertiwi, Dewi Bakti para Ibu Pertiwi.